ulang atau memahirkan dari pertemuan sebelum-sebelumnya. Jadi ya penggunaan array terus terakhirnya di nampaknya jadi yang array kemarin dibahas kembali nih lebih lanjut. Teman-teman bisa belajar di situ. Tapi untuk kali ini praktek kita melanjutin praktek di pertemuan ke-11 kemarin. Maka tadi Pak Tanto, kita lanjutin pertemuan 11 karena kita mau lanjutin praktek di pertemuan ke-11 kemarin. Untuk pertemuan 12 itu teman-teman bisa baca ya. Itu lebih lanjut membuat database. Nah, yang sini ya, itu udah kita lakukan kemarin. Ini tampilan di PPT 12. Ini prakteknya kita hubungkan ke pertemuan 11. Dan untuk informasi juga buat teman-teman, di pertemuan 11 ini awal dari semua proyek kita. Nantinya pertemuan 12, 13 sampai 15 pada intinya sih masuk ke pertemuan 11 lagi. Juga awal proyeknya nanti dari 11 sampai ke 15. Jadi teman-teman harus ini ya. Di pertemuan 11 ini sih kuncinya. Nanti pertemuan 13 juga bahas bagian pertemuan 11. Di pertemuan 14 juga bahas di pertemuan 11. Jadi pelajaran kita lanjut di pertemuan 11. Untuk penguatan materinya bisa teman-teman baca di misalnya kalau belum paham tentang array, di pertemuan 12 dijelaskan kembali tentang array. Kalau belum paham tentang database, kemarin kan disinggung cuma sedikit ya di pertemuan 11. Di pertemuan 12 itu di PPT-nya juga ada dijelaskan kembali ya cara buat masukin record. Ini ya, seperti kemarin ada. Ini juga dijelaskan kemarin ya, kita buat koneksi yang di sini. Ini menampilkan data. Oke, sebelum kita masuk ke praktek pertemuan 11 kali ini, teman-teman seperti biasa juga, ya, silakan diaktifkan SAM kontrol panelnya ya. Jangan lupa startnya ada 2, kita pakai Apache sama MySQL. Dan jangan lupa juga kondisi Apache MySQL-nya berwarna hijau. Oke. Sebelum kita masuk ke prakteknya, teman-teman silakan buka dulu browsernya. Kemudian masuk di localhost. Kemudian teman-teman masuk ke PHP My Admin-nya kemarin. Nah, sini ya. Sebelum kita masuk praktek ini, saya mau sedikit sedikit ini mengulas tentang ini perintah-perintah SQL. Ya, di contoh sini ada perintah SQL kayak select bintang from tabel anggota. Terus di sini juga ada waktu di pertemuan 11 itu ada select bintang from admin where username and password. Nah, itu kan perintah-perintah dari SQL. Nah, yang ini juga ada select from bintang admin where bla 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 ya. Nah, silakan buka dulu di bagian ini localhost PHP My Admin. Kemarin kita sudah buat database dengan nama DB Purpose. Nah, jadi teman-teman klik di DB Purpose-nya. Sini ya. Kemarin juga kita sudah buat 2 tabel, nama tabel admin, kemudian tabel anggota di sini. Nah, coba perhatikan teman-teman, perhatikan di bagian sini.
Waktu saya mengklik tabel admin, memperhatikan di bagian sini ya, ini. Situ ada tulisannya select bintang from admin. Di sini namanya perintah dari SQL-nya. Kalau saya klik tag anggota, maka tampil juga select bintang from TB anggota. Nah, kali ini kita akan bekerja menggunakan perintah-perintah ini. Oke, teman-teman bisa pakai di sini ya, SQL. Bagian SQL. Kemarin juga sudah saya contohkan sekilas ya. Sekilas ini, penggunaannya di sini. Nanti saya juga akan mencontohkan penggunaannya di sini. Sama ya, waktu saya ngetiknya di sini, sama aja kalau teman-teman ngetiknya di sini. Misalnya saya mau tampilkan data ini, admin, berarti saya ngetiknya perintah select atau ketik sendiri juga boleh. Kalau misal contoh sih teman-teman klik aja select bintang, ini aja langsung tampil select bintang from anggota. Artinya apa? Select ini perintahnya, tampilkan bintang ini semua, berarti nampilkan semua field yang sini. Kemudian tampilkannya dari mana? Dari tabel anggota. Coba kita klik tuh. Ini ya, perintah ini akan menghasilkan ini. Nah, saya copy yang perintah tadi. Ini saya copy yang di aplikasi saya juga seperti ini. Pastikan dan saya jalankan juga. Hasilnya sama. Nah, coba saya ganti select bintang from admin. Jalankan. Nah, ini. Paham ya kira-kira ya? Jadi perintah dari select bintang from admin itu bintang ini untuk perintah nampilkan seluruh file-nya. Tapi kalau saya ingin nampilkannya cuma username-nya saja, berarti saya ketik di sini ya, nampak ya. Jadi saya ngetik di sini, teman-teman bisa ngetiknya di sini ya. Sama aja, saya senang gunakan ini karena ya, tulisannya lebih besar ya. Lebih enak waktu kita klik start, tampilnya di bawah tanpa ngelut. Kalau sini kan ngelut. Saya copy yang tadi, yang ini select from admin, copy, saya copy di sini, hasilnya sama. Jadi, pastikan ini saya bintang, kemudian saya klik go, hasilnya sama. Ini ya. Cuma di sini perintah tadi hilang. Nah, saya lebih suka menggunakan di sini karena kalau waktu kita selectnya, kita jalankan. Ini. Nah, dia langsung tampil di bawah. Tapi perintahnya tidak hilang. Jadi pahami ya, sama aja sih. Kalau teman-teman masih menggunakan ini juga tidak apa-apa. Kalau mau ngikutin saya menggunakan ini juga silakan aja. Jadi misalnya gini nih, kalau perintah dari select bintang from admin ini adalah untuk menampilkan keseluruhan data dari tabel admin. Nah, kalau saya ingin cuma nampilkan username, saya buatnya di sini username. Nah, ini ya, username. Saya jalankan. Error. Oh, ini ya tulisannya salah nih. User.
Ini ya, mau tampil username. Kalau misalnya saya menampilkan username dengan password, berarti saya buat sini username, koma, password. Jalanin ini username, password. Di sini bisa dipahami ya. Pak, ini langsung kan Pak dari level shoot tuh Pak, buka adminnya kan? Iya loh. Itu bisa kita tes di sini. Iya localhost php admin. Nah, kalau saya prakteknya di sini kan kecil. Ya anggap aja saya praktek di sini, saya menggunakan ini sama aja. Kamu prakteknya pakai ini nggak boleh. Di sini kan tulisannya kecil-kecil. Kalau seperti ini tadi, Pak. Hmm? Kalau seperti ini kan Pak, sebentar Pak. Ini kan Pak. Taruh. Select bintang ayah. Sip. Langsung oke Pak. Lalu klik go aja. Makasih Pak. Nah, untuk teman perhatikan juga, kadang-kadang waktu kita ngetik di sini, misalnya gini ya, saya ketik select, ini ya select, terus bintang, from, kan ada juga kliknya di sini. Nama tabelnya misalnya ini. Ntar kan bisa ada bantuan juga. Klik tuh. Ini ya tampil. PL select yang tadi saya menampilkan username, kemudian koma, kemudian passwordnya from tabel apa, misalnya DB anggota. Nah di sini penulisan ini kan ada tanda kutip nih, teman-teman perhatikan kalau misalnya double klik di sini, itu tidak masalah sih. Atau misalnya mau dihapus juga tanda kutip kebaliknya ini juga tidak apa-apa. Nah, klik dulu. Ini error. Kolom username ketik. Koma sini. Nah, kalau di sini kalau misalnya tidak mau ngetik ulang, ya terpaksa teman-teman ngopi ya, copy dulu perintahnya. Oh, error ya? Ya memang error sih. Karena username di password itu tidak ada di tabel anggota. Tuh aja bintang. Berarti di sini cuma ada status pun nama. Select, minta, select misalnya nama. Kemudian select alamat, from, DB anggota. Klik tuh. Oke, ini ada ya, nama anggota. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Habibi? Jelas Pak. Soalnya ini sedikit penting ya. Nah nantinya untuk menampilkan data-data
dari database kita menggunakan perintah-perintah ini. Select, bintang, from. Nah, ya, teman-teman harus familiar dengan perintah select, perintah from, admin. Kalau Ini misalnya kan sering, fungsinya jadi, cuma ini kan Pak, memanggil nah, yang dari bagian yang kita buat itu kan Pak, select iya. bintang ini nih. Nah, ini kan perintahnya select nih, select, bintang, from. Ya, Nah, itu kan perintah tampilkan semua data dari mana? dari Admin, berarti admin kita gitu kan. tampilkan admin. Kalau admin yang kita ganti dengan TB anggota, berarti yang tampil TB Ah, anggota. Nah, sudah anggota. hmm. Di sini bisa dipahami ya. Bisa Pak. Nah, kalau udah bisa paham, kita masuk ke praktek di PHP-nya. Oke, kemudian teman-teman kembali seperti kemarin ya, kita buat sebuah proyek pertemuan kembali. Pertemuan 12. Kemudian kita buka kode editor kita. Gunakan sublime text. Nah, terakhir kita gunakan yang ini ya. Koneksi. Nah, terakhir kita buat koneksi. Untuk kali ini, di pertemuan kali ini kita ingin buat nampilin data yang ada di database. Kalau kemarin kita cuma ngetes koneksi. Oke, teman-teman bisa buat satu file baru, new, kemudian simpan dengan nama misalnya admin. Jadi, ya, simpannya di sini ya, di pertemuan 12. Pertemuan admin titik php. Oke, teman-teman bisa buka dulu di bagian pertemuan ke-12. Pertemuan 12 ya. Di halaman ke-53. Nah, di situ teman-teman perhatikan ada beberapa perintah yang harus familiar dipahami ya. Pertama itu MySQL query. Kemudian MySQL pet array. Dua perintah ini. Kalau kemarin waktu koneksi MySQL connect. Kalau sekarang ada ditambah lagi dua perintah, MySQL query sama MySQL pet array. Oke, untuk kita mengambil sebuah data dari database, langkah pertama itu teman-teman harus mengkoneksikannya. Jadi anggaplah di sini kita buat suatu data ya, PHP. Kemudian kita buat koneksinya dulu. Kemarin langsung aja misalnya MySQL connect, kita tambahin MySQL connect. Kemarin berapa ya? Ada sini localhost, koma, terus root, koma, kemudian kosong ya, karena passwordnya tidak ada, koma, database-nya db push, koma. Sampai sini teman-teman bisa jalankan dulu. Klik localhost, garis miring pertemuan ke-12. Kita masuk ke bagian admin. File yang kita buat tadi ya, admin.php.
Ini kosong. Kalau kosong berarti kita aman. Berarti koneksi kita bagus. Tidak ada kesalahan dalam pengetikan. Kemudian perintah berikutnya, nih teman-teman perhatikan di sini ada MySQL query untuk menampung perintah dari yang kita pelajarin tadi. Select bintang from tadi ya. Kita buat namanya perintahnya MySQL. Nah, kita udah pakai versi yang baru, teman-teman tambahkan MySQL query. Nah, perintah dari internet mungkin ada yang temu misalnya cuma MySQL query. Karena kita udah versi ke pihak versi MySQL sudah di atas 5 semua, kita bisa gunakan MySQL query. Dan contohnya juga sudah menggunakan MySQL query. Itu ada ya, query itu sebenarnya di sini kita buat misalnya db push kayak gini, kemudian di sini perintah SQL-nya kita bisa copy misalnya di sini perintah yang tadi nih, select bintang from tadi, select bintang from admin. Jalani dulu, pastikan perintahnya udah benar dulu. Udah benar. Pak, maaf, bisa nengok Pak yang untuk pengecekan yang MySQL pertemuan 12 tadi itu Pak? Yang di sana sini. Yang nomor 3 tadi itu Pak? Yang pengecekannya. Pengecekan nomor 3. Yang lain 3 tadi itu Pak. Soalnya kami di sini index of latihan pertemuan 12 parent dictionary gini Pak. Benar Pak ya? Sudah. Ya betul itu. Kan ada admin itu, klik aja adminnya. Kalau gitu benar Pak ya? Udah lah. Kan di Oke, pertemuan 12 kita buat admin tadi kan? Iya. Oke, ini kita lanjutin ya. Sebenarnya perintah awalnya segini. MySQL query, ini data pustakaannya, ini select bintang from, bla bla bla. Ini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel seperti ini. Data. Kita buat sebuah variabel $data. Ini kita save. Nah, misalnya gini teman-teman langsung aja nih mau nampilkan echo $data. Kita save. Ini untuk menyimpulkannya saja ya. Kalau misalnya apa, mungkin teman-teman bisa buatnya kayak gini nih, tanpa echo ya. Nah, tanpa echo-nya di sini. Nah, echo MySQL query bla bla bla. Kita save. Ini kita refresh. Error. Line 5. Oke, sini. Nah, coba kita buat dalam data deh. Ini kita refresh. Nah, itu kita rubah aja sedikit jadi seperti ini. Nah, kita buat $server. Lebih singkat ya. Kita samakan misalnya localhost. $user. Sampai kemarin ya. Kemudian password pas ini kemudian $db sama dengan db. Setelah kemarin kita buat namanya db push, db push.
kita ganti jadi dolar server, koma dolar user, koma dolar pas, koma dolar ini. Ini kita ganti jadi dolar DB. Kita set dan kita refresh. Nah, masih error. Oke, kita cek dulu apa nih problemnya. Coba kita matikan dolar datanya. Kita refresh. Aman, berarti yang problem berarti yang ini nih, dolar data MySQL-nya. Coba kita buat ini aja sih, MySQL. Oke, kita save, refresh. Aman. Kalau kita tambahkan i, save, kita refresh, nyalin aja, nyalin tampil, gitu kan, nyalin tampil berhasil, itu enggak asik. Bagusnya sih, ketik Pak, maaf, Pak, gagal, kami nggak ada ketik lagi berubah, gagal. Ya Bi, Kami tidak ada berubah, Pak, tampilannya, Pak. nggak ada berubah ya, sabar Bi, kita juga belum ada perubahan. Nggak seperti ini terus masih, Pak. Pas Iya. kami refresh, coba refresh tuh, Pak. Ya itu, ketik klik itu Bi, yang admin TTP-HP-nya itu. Kan dirimu kan tampilannya kayak gini dah, pertemuan 12 ya. Klik sini, pertemuan 12. Nah, sini kan ada admin ini ya. Nah, admin ini diklik nih. Nah, kalau pas pertemuan ke berapa tuh? Kalau Habibie buatnya indeks TTP-HP memang langsung tampil. Tapi kalau misalnya kecuali indeks TTP-HP, ya kita klik lah filenya. Ini admin. Nah, baru tampil. gitu, Pak ya. Tapi ini ada salah kan ya, Pak? Ada salah, Ya, Pak. masih error. Dan Ini juga kenapa, masih error. Memang kita cari errornya lah. Oke, Ya. Pak. Nah, kita cari errornya. Kenapa error? Nah, itu kita pecahkan. Ini apa nih dia minta nih? Array string konversi 14. Oh, berarti $D itu mengandung sebuah array ya. Nah, coba kita buat lagi di sini. Nah, ini array bla bla. Nah, coba gini. Karena ini sebuah array, jadi kita nampilkannya gini. Di situ misalnya karena dia membawa $D, $D sebuah array ya, dan array dari tabel admin, berarti isinya itu ini nama-nama filenya. Coba kita tes nm admin, set, lalu kita refresh. Ini admin, betul ya, admin kan isinya. Coba kita ganti jadi kita ganti jadi user name, set, kita refresh, admin juga ternem. Iya, kita ganti password. Kita refresh. Nah, 1, 2, 3, 4. Oke, sampai sini kan kita bisa paham ini. Pertama, perintah $DB ini itu menampung koneksinya. Ya. Kemudian $data untuk nampung perintah MySQL query yang isinya $DB, berarti juga dikoneksikan dulu. Kemudian menampung perintah SQL, yaitu select bintang from admin. Dari sini, kemudian kita masukkan ke dalam array. SQL pet array. Nah, dari $D ini bisa kita masukkan, karena sudah bentuknya array, kita bisa tampilkan satu-satu datanya. Contohkan, saya nampilkan $password. Hasilnya ini. Nah, kalau kayak gitu, kita bisa buat sedikit modifikasi. Misalnya kita mau nampilin apa nih? Karena di admin
Oh ya, misalnya echo, kita buat sini nama admin titik 2, ya 2 titik nyambung situ dolar di kurung m admin. Atau kalau teman-teman misalnya repot nulis ngetik admin, ya ketik aja nomor array 0, 1, 2, 3. Kalau ini berarti nm admin itu 1. Koma, set, refresh. Nah, ya nama saya admin. Next lagi, karena di sini kita sambung lagi nih, kita buat titik lagi. Password titik 2 titik dolar di kurung. Nah, ini yang keberapa nih? Passwordnya 0123. Ini kalau teman-teman tidak mau ngetik ininya ya, kalau mau ngetik file-nya ya seperti sama. Kalau ini huruf kecil ya kecil. Kalau tidak mau ya ketik nomor array-nya saja. Set. Kemudian kita refresh. Ini passwordnya 123. Oke, atau misalnya mau ditambahkan ini, kita tambahkan BF bagian ke bawah. Set. Kita refresh. Ini ya, nama admin, password 123. Sampai sini bisa dipahami? Masih kurang paham sedikit, Pak. Di bagian mananya, Dok? Yang terakhir ini, Pak. Yang terakhir? Iya, Pak. Yang ini ya, MySQL Pet Array ya? Nah, Iya, harus dipahami sekali sih, tidak masalah ya. Yang pada intinya gini, $D ini udah mengandung banyak data yang ada di tabel admin. Ini $D ini banyak data. $D itu sebuah array yang mengandung banyak data dari tabel admin. Berarti kalau misalnya, contohnya saya tambahkan lagi satu data lagi. Ini 2. Sini misalnya tadi. Nya 1, 2, 3, 4. Berarti data yang tadi, perintah ini, D ini sudah mengandung ini banyak data ini. Nah, kalau seperti ini, tampilannya seperti apa? Yang ini ya, admin 1, 2, 3. Ya, paling, ya gitu, perintahnya bla bla bla. Nah, sampai di sini kan kita udah bisa nampilkan. Karena sudah array, cara nampilin array-nya gini, ini ya. Nah, tapi dari sini teman-teman juga perhatikan, karena datanya bisa banyak seperti ini, dan perintah yang seperti ini cuma bisa nampilin satu data, nih cuma satu data ya. Padahal isinya sudah 2 loh. Isinya sudah 2. Ini 2. Nah, ini cuma satu data. Makanya untuk menampilkan semua data, kita gunakan sebuah perulangan seperti sini. While. Sebuah perulangan. Jadi caranya gimana? Nah, kita buat sebuah perulangan di sini. Kita buat while. Nah, ulangnya yang mana? Ini. Kalau data, ini kita copy. Ini ya, kita copy. Kita masukkan ke while-nya. Yang ini kita tutup aja. Kemudian perintah yang ini kita masukkan ke dalam while. Ini set, sama kan? Tuh. Dari sini coba kita tampil. Harusnya tampil 2 kali ya, karena kita nampilin semua data yang ada di sini. Ada perulangannya. Kita tampilin.
Nih, ada dua ya. Yang udah nampak, ini BR, berarti di sini kita tambah BR. Rumit ya memahaminya ya? Enggak lah. Pak, Bibi masih error, Pak. Error, Bi. Iya. Ini, Pak. Coba apa tuh errornya, Bi? Yang lain bisa? Supaya saya tidak lanjut lagi nih. Ini apa, Jul? Benar, Pak. Coba. Error ya? Oh, dolar DB-nya ya? Bibi dolar DB berapa? Geser lagi, Bi, sana. Oke. Nah, coba lihat itunya. Suplemen. Nah, ini Bi, di data itu di sini, Bi. Nah, ini awak ada buat dolar DB, Bi. Nih, Gimana, Pak? di sini. Masih DB push. Ganti dolar DB. Itu cuman, Pak. Nampaknya sih, coba aja. Nanti kalau error lagi, kita tes lagi. Masih, Pak. Error. Iya, Pak. Coba cek lagi. PPT-nya. Di run ke-8 apa kami kirim ini, Pak? Boleh, Pak. boleh. Kirim aja ke Iya, Pak. ini ya. Ya, kita bahas. Yang lain gimana nih? Gus. Sampai sini masih aman, Pak. Masih aman, syukur. Juli aman, Jul? Aman, Pak. Aman. Julianto? Aman. Aman. Arif? Arif aman, Arif? Heru? Aman, Pak, aman. Aman. Ilham? Masih aman, Pak. Masih aman. Saya Anisha? boleh tanya nggak, Pak? Silakan, Ham. Mau nanya apa? Sebenarnya peletakan BR itu gimana toh, Pak? Di belakang atau di depan gitu? Oh, penggunaan BR ya, Ham ya? Iya. Ya, gimana saya jelasin, Ham ya? Pokoknya setelah BR itu pasti turun, Ham. Saya letakkan di sini BR-nya, Ham ya. Ya pasti setelah tulisan yang nampilin data ini dia turun. Oh, Kalau begitu. saya letakkan di BR-nya di sini, ini ya, nama ya, saya set, berarti setelah namanya pasti turun. Oh, untuk bahasanya berarti ya BR itu Nah, enter itu. gitu. Enter, iya, kurang lebih itulah. Pokoknya di mana kita ke taruh BR itu, nah di situ dia turun. Oke. Siap, sudah kami kirim, Pak. Oke, kita cek ya. Kita cek punya si Habibi. Copy. Saya buat file baru aja. Admin Habibi DPHP. Saya pastikan. Ini ya, Bi ya. Wah, ini banyak ngacau ya. Oke, Habibi perhatikan sini. Misalnya di sini nih namanya ya. Warnanya juga tidak sinkron nih, Bi. Nampak ya? Ada yang putih, ada kekuningan. Kalau warna saya kan, nah ini. Jadi kita ceknya yang tadi berarti yang DB Post ada lagi tadi ya, DB Post ini. Nah, ini dolar DB. Ini satu salah. Kemudian tanda kutip ini tidak perlu. Kita save. Dah gitu aja sih, tidak ada problem lagi. Nah, coba kita lihat.
pertemuan 12. Admin Habibi. Oh, masih. Line 8 dolar GB. Oke, kita cek. Oh, ini Bi. Nah, ini tanda kutip kurang. Harusnya ditutup Bi. Ini ya. Kita refresh lagi. Nah, udah masuk ya Bi ya. Ini Pak, coba dulu Pak. Saya kopikan ke Oke, sudah masuk juga Pak. Sudah bisa Pak. Sudah Oke, bisa ya. Habibi keempat. Oh, sip. Masuk di admin tadi, ini saya ya. Nama admin 123 nama admin nih. Jadi Habibi belum yang perulangan ya Bi? Belum Pak. Kami yang tadi itu masih problem bingungnya situ Pak. Jadi lambat. Nah, ya. Slow Bi. Makin banyak masalah tuh makin oke. Nah, programmer yang hebat itu yang banyak masalah. Kan kita memang programmer itu tujuannya untuk memecahkan masalah. Ya harus belajar dari masalah dulu. Ya dari sini ya, tadi Pak Habib. Ini teman 12-nya belum ada sih. Ini ya, saya sudah nambahkan perulangan di sini. Dolar data, bla bla bla. Izin Pak, yang Bapak kirim tadi itu Pak, yang salah kami Bapak yang sudah perulangan Pak. Apa Bi? Yang Bapak kirim kembali itu Pak, yang salah kami Bapak atau yang perulangan juga Pak? Bapak kirim Pak. Enggak, yang salah kamu aja sih. Oke Pak, siap. Tadi saya cuma nambahkan yang tadi di Habibi kan nih, yang ini ya. Yang belum ada perulangan nih. Nanti dolar D-nya ini saya masukkan ke dalam perulangan. Bisa tambahkan perulangan pakai while ya. While kayak gini, kemudian dolar datanya ini saya kopikan ke dalam while-nya. Berarti kemudian yang ini echo-nya ini taruh sini. Ini saya buang. Dengan cara refresh. Ini sama. Muncul. Simpel ya. Inilah bentuk sederhana dari sebelum kita otak-atik supaya lebih rapi. Nah, setelah ini kita akan buat seperti contoh ini. Contoh ini dia menggunakan tabel. Nah, bisa teman-teman bisa juga langsung sih seperti di sini ya. Kita nambahkan tabelnya. Begini. Pertama, saya buang aja dulu. Saya ketik sebuah echo di atasnya, sebuah tabel. Tekan sebuah tabel. Nah, ini berarti tabel pembukanya ada di atas. Kemudian tabel penutupnya saya tambahkan di bawah. Ini ya, di bawah perulangannya. Ini teman-teman untuk ngecek gimana batas-batasnya tinggal klik aja. Ini pura awal ini berarti batas yang ini. Trial dari perulangan berarti yang di sini. Tutupnya di sini. Oke, kemudian di bawah dalam sini saya tambahkan echo. Saya coba aja dulu ya. Hanya kita buat di sini. R. R penuhnya. Dan dalam sini ini buka ya.
kemudian ini saya hapus. Ini nantinya saya taruh di sini aja. Jadi saya buat dolar D awal, data di situ 0, di koma. Kita set ini, dan saya refresh. Ini 1, 2. Kemudian saya copy lagi TD-nya ke sebelah kirinya lagi. Pak, maaf Pak, ini Pak ketinggalan Pak, yang terakhirnya echo table nih Pak, dari echo table Pak. Yang mana tuh? Echo table ini line 12 Pak. Yang 12. Saya copy aja lah ya. Jadi Oke, Pak. modifikasi aja. Di foto aja di. Ke sini. Ini ya. Tadi padahal yang tadi sih saya cuma merubah yang tadi saja. Cuma kita main-mainkan menggunakan tabel. Nah, yang untuk penulisan TRTD-nya ini, nah, kira teman-teman udah bisa lah. Karena saya udah berapa kali praktekin TRTD. Bedanya saya mempraktekkan dalam ego sekarang. Pada intinya sama. Dalam tabel pasti ada TRTD. Dalam tabel ada beberapa TR, dalam TR ada beberapa TD. Gitu aja. Kalau struktur itu teman-teman pahami, jadi kita mau nulisnya di dalam ego bisa, di luar ego pun bisa. Satu, kemudian kita buat sini lagi, pasti lagi 2, kita buat lagi di sini, pasti lagi 3. Nah, sudah ya, itu. Sampai sini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sih. Pada intinya teman-teman ya, memahami yang penting. Kalau itu tidak apa-apa. Benar itu ya setelah memahami lebih bagus daripada benar cuma pas pengetikan aja. Set. Ini kita refresh. Ini ya. 1 admin bla 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 bla. Kemudian tabelnya saya kasih border. Border sama dengan 1. Set. Refresh. Ini ya, 1 admin bla bla bla. Nah, supaya bagus kita kasih judul di sini. Nah, teman-teman copy aja sini. Tahu buat tahu dari awal juga bisa. Ini kita buat TR. Ini. Kemudian ditutup lagi TR. Terus di sini mungkin buat TD. Kita TD tutup, dan di dalamnya apa nih kita membuat? Sesuaikan aja namanya, misalnya ID admin. ID. Kemudian ini kita copy aja kalau udah ada 1, copy. Nah, enaknya ngopi kalau kita udah paham ya. Jadi tidak salah-salah. Oh, batas ini TD ini batasnya sampai sini. Kalau mau ngopi ya dari sini ke sini. Oke, kita pastikan sini, jadi di sini nama admin gitu. Pilih lagi, pasti lagi. Ini apa nih ya? Nama admin, terus username. Yang terakhir pasti lagi password. Nah, step di sini yes, password, kemudian kita refresh. Ini ya, jadi admin, nama admin, username, password. Udah deh, udah sama deh. Bedanya apa? Bedanya kita belum pakai tampilan CSS, jadi bentuknya masih ya gitu-gitu aja. Sampai sini bisa ngikutin?
Misalnya supply-nya kembali Pak tadi Pak. Yang ini udah. Mau nyamain Pak yang mana lagi kami belum ketinggalan tuh Pak. Oh, mungkin yang di TR aja. Nah, gitu. Ada pertanyaan, teman-teman? Sebelum Itu saya lanjut penutup lagi. tabelnya nggak pakai garing Pak ya? Apa tuh, Gus? Yang Eko yang di bawah tabel itu nggak pakai garing untuk penutupnya ya? Oh iya, lupa Gus. Tapi Pakai Gus. Pak, Sama aja sih. Tapi nanti problemnya kalau misalnya di bawahnya ada tabel lagi, Gus. Jadi nyatu jadi. Kalau satu tabel aja sih tidak masalah. Tapi kalau misalnya di bawahnya ada tabel lagi, Gus, tidak ada penutupnya, dia jadi nyatu. Udah aman. Ada lagi, Gus? nggak ada Pak. Cuman bingung yang itu, yang dalam tabel itu dempet-dempet gitu. Susah. Oke, coba kita buat yang modifikasi dikit ya. Misalnya datanya tabelnya di luar aja ya, di luar. Contoh baru aja lah. Kita buat sini. Nah, mana ya kalau bisa? Atau kita masuk ke mana? Pertemuan 10 kemarin lah ya. Coba kita cek di pertemuan 10. Terus pertemuan 10. Ini pertemuan 10 udah sedikit berbentuk ya. Nanti kita masukkan datanya di data anggota. Klik anggota. Nah, ini masih ini ya. Bisa ada tabelnya udah ada. Cuma belum dari database nih ya. Nah, jadi teman-teman buka dulu. Ini juga jadi tugas kemarin ya di pertemuan 10. Ini memang udah saya buat soalnya, jadi teman-teman tinggal ngupload hasilnya aja. Di screenshot, masukkan ke boleh PDF, boleh gambar-gambar aja. Yang penting ada hasilnya. Oke, di sini di pertemuan 10 kemarin kita udah buat di ini ya, udah buat grafik ininya. Kita tinggal masukin datanya. Oke, sebelum sampai di sini kita masuk ke bagian pertemuan ke-10 kemarin di bagian anggota titik PHP. Ya. Isikan cuma tabelnya. Yang kita perlu yang dua bawah. Satu ini kita hapus saja, kita belum perlu. Kemudian teman-teman bisa tambahkan PHP-nya di bagian atas. PHP di sini. Kemudian teman-teman copy aja. Ini ya, copy. Sampai ini. Copy sampai sini. Copy, kita tambahkan di atas anggota. Kita lakukan perubahan-perubahan sedikit sesuai dengan kebutuhan. Karena kita ingin nampilkan tabel anggota, ya teman-teman ganti dong ininya ya, select bintang from anggota. Tapi sebelumnya coba dulu di sini supaya tidak salah pengetikan SQL-nya. Ini tidak benar masuk, dan ini kita copy. Kita pastikan di sini. Ini ya, di sini bisa dipahami ya. Tadi saya cuma ngopi dari tabel sini, dari server sampai ke min. Ini kita save. Dan sini kita refresh. Ini belum ada perubahan. Kemudian kita mau nampilkan datanya di setiap tabel-tabel ini. Nah, untuk ini, untuk perulangannya ini ya. Jadi pembagiannya ada dua nih. Ini teman-teman bisa letakkan di atas, dan yang ini teman-teman letakkan di tengah-tengah. Ini PK lainnya di tengah-tengah.
Kalau saya untuk coding yang ini, teman-teman bisa letakkan di atas ini. Cukup simpel ya. Yang berikutnya itu kita letakkan di tengah. Di sini di antara, karena kita ingin meletakkan data yang ini ya, data-datanya itu di antara ini ya, TR kedua ini. Kan sama nih kalau kita perhatikan, ini echo yang ini data ini, nampilin data yang ini. Nah yang di tengah-tengah ini, nah tentu itu untuk nampilin data yang ini. Nah, jadi keberadaan fed array-nya ini, perulangannya berada di sesudah ini ya pembukanya di sini, kemudian ditutup di sini. Ini saya buat sebuah PHP ini. Di penggunaan PHP masih satu ya, bisa di mana-mana. Nah, kenapa di sini saya ingin yang diulang tuh data yang berulang. Nah yang ini saya kopikan yang ini. Nah, letakkan sini. Nah, simpel segitu aja. Nah, kemudian tutupnya di bawah sini. Coba PHP. Nah, ya, teman perhatikan. Ini saya buka perulangannya di sini, kemudian tutupnya di sini. Kenapa? Karena data ini yang ingin saya ulang. Kita save, dan kita refresh. Ini ya. Tidak berulang nih. Oh ya, data anggota cuma satu. Kita tambahin 2 deh. Ya, untuk nambahin datanya teman-teman bisa gunakan perintah insert ya, yang di sini. Tapi kalau saya lebih sama kok. Misalnya namanya Bibi. Di alamat apa? Kita refresh. Ini ya udah ada 2. Cuma datanya masih manual. Caranya untuk data-data dalam database, nah simple sekali. Karena kita udah tahu cara nampilkannya begini. $td bla 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 ini ya, $td 2, $td 3. Nah, jadi teman-teman tinggal nampilin saja di bagian ininya. Nah, ini dan namanya kita ganti. Kita masukkan sebuah PHP, kemudian echo $d kurung apa ini di awal, nama ya, nama itu 01 berarti 1. Ini tinggal kita copy ke bawahnya. Ini tidak ada ini ya, cuma jenis kelamin, alamat, status. Oke, kita coba. Jadi berarti tanggal lahir ini tidak ada ya. Tanggal lahir, tempat lahir tidak ada. Anggota kan tidak ada ya. Nah, tidak ada. Di tanggal lahir sama ini tidak ada. Kemudian jenis kelamin. Kita ganti, kita paste. Jenis kelamin. Ini ya, jenis kelamin laki-laki 012. Atau teman-teman mau ngetik filenya aja bisa sih. Kayak gini cara ngetiknya. Ini harus sama ya tulisannya dengan yang di database filenya. Jenis kelamin yang digabung. Ini bisa cara ngetik seperti itu. Oke, ini kita ganti jadi alamat. Ini nomor HP dan nomor HP tidak ada nomor. Nah, HP email tidak ada. Ini juga tidak ada. Simpan.
jadi simpel ya. Memang kan ya, izin bla bla refresh. Ini ya, nomor, nama, Adi Saputra, jenis kelamin, laki, Habibie juga udah tampil. Gampang kan? Nah ini masih ada problem nih, kok angkanya satu semua. Harusnya kan berikutnya 2. Kalau kayak gitu teman-teman tinggal buat aja di sini sebuah variabel, misalnya nomor. Dan ini teman-teman ganti jadi PHP dolar nomor. Nah, setelah itu di bagian sini jangan lupa dibuatkan dolar nomor terus setiap ini tampil ke bawah ditambahkan 1. Dolar nomor sama dengan 1. Tip, kita refresh. Oh, echo-nya lupa. Ini kita refresh. Ini ya 1, 2. Kalau mau tabelnya full, nah teman-teman tinggal buat aja di bagian sini. Nah, week 100%. Refresh. Nah, sudah. Selesai kan, gampang ya. Biar lebih cantik, misalnya kita mau tambahkan sebuah judul aja di sini ya. Sebelum tabel, dan kita buat sebuah P aja. Data anggota resep yang kita refresh. Nah, data anggota. Nah, kalau teman-teman lihat contoh yang di sini, yang di ini ya, itu kan ada tombol ini yang ke edit hapus. Nah, teman bisa tambahkan juga kalau mau. Ini misalnya kita buat di sini ujungnya id lagi. Ini kita buat misalnya terus ini aksi. Bawah sini kita tambahkan saja sebuah id, sebuah a untuk edit. Bawahnya seperti untuk hapus. Ini dari ayah dari hapus. Edit hapus. Hapus. Nah, untuk edit hapus kita bahas pertemuan selanjutnya. Di sini bisa diikutin, Gus? Bapak untuk CSS-nya biar kontainernya tuh ke tengah kayak mana, Pak? Oh, CSS-nya supaya kontainer ke tengah ya, Gus. Kemarin Ya, apa Pak. saya buat, Gus? Lupa juga. Biasanya di samping. Nih, Gus, nambahin ini aja. Margin right sama margin left auto. Atau bisa juga langsung ketik ini, nggak salah dulu bisa buat margin ketik 2 auto. Margin. Ketik 2 auto. Sama, Gus. Kita dapat tengah. Margin auto gitu, Pak ya. Iya, margin ketik 2 auto. Hasilnya ya ini ke tengah juga. Oke, sambil ada pertanyaan nggak? Yang lain? Habibie bisa ngikutin nih? Kurang nyambung Pak tadi Pak. Yang ini Pak. Nggak nyambung ya, Bi. Saya copy Iya, aja Pak. ya, nanti dipelajarin ya. Iya Pak. Coba pelajaran sendiri lu Pak. Bapak tuh Tapi biasanya Pak, Pak masih tapi Apa, kalau Gus? nengok di tampilan yang ini Pak, ada yang salah kami Pak kayaknya Pak. Yang pertama 10 Gimana tuh. 10. Iya Pak, yang tampilannya Pak. Di sini Tampilan kan CSS. tapi sini warnanya putih semua Pak. Tulisannya itu putih semua. Tulisannya putih semua. Ini Pak. Mana? Di mana tuh? Di Yang CSS ya? tampilan iya Pak. Di CSS, oh, tampilan titik CSS. Itu Habibie Jangan pakai salah buat laptop itu. pakai HP ya? CSS, Pak. Kami Kalau ini untuk Pak tampilan di titik CSS ini, Bi.
Nah, Oh, nanti kalau salah ada nyimpannya, Bi. Kalau contoh CSS, simpan dengan tampilan titik CSS. Kalau misalnya yang PHP, simpan dengan PHP. Nah, coba kita modifikasi aja dikit ini ya. Kayaknya tampilannya kurang bagus. Supaya kita selidikin aja di bagian ini ya. Tampilan yang ada di pertemuan ke-12. Pertemuan 11, apa yang pakai SQ. Oke, ini. Pak, itu yang saya masih nggak mau ke tengah, Pak. Yang mana, Gus? Yang tadi di kontainernya tuh masih belum mau ke tengah. Belum mau ke tengah? Iya, Pak. Oh, ngetiknya di sini dah, Gus. Di bagian oh, iya Pak, sudah berubah Pak. kontainer. Iya, di kontainer, Pak. Nggak mau aja ke tengah. Masih nggak mau Yuk, ke tengah. coba pengen lihat ini search codingnya, Gus. Aduh, pakai HP nih kayak mana nih zoomnya. Aduh, Gus. Bentar, Pak. Ini kayak mana sih? Berubahnya. Ini balikin kameranya kayak mana sih? Ini. Burung, Pak ya? Itu, Pak. Yang paling atas itu. Benar lah, Gus. Tapi Itu masih nggak mau. pagar itu apa sih, Gus? Itu Nggak ada warna, pagar. Pak. Itu Warnanya warna. warna apa, Gus? Hah? Warnanya jangan pagar aja. Pagar berapa aja tuh? Apa ya? Misalnya FFF gitu, Pak. Iya, FF itu putih. CC aja lah. CC, Pak. Iya, warna abu-abu. Nah, coba lihat lagi, Gus. Nggak ada yang berubah. Nggak mau ya? Nggak mau. Apa belum di-save ya? Jangan belum bisa. Enggak, tapi tadi sudah di-save loh, Pak. Itu nggak ada yang berubah. Coba lihat di indeksnya, Gus. Indeksnya. Indeks. Ini, Pak. Nah, agak dekatin, Gus. Aduh, nggak kelihatan ya. Belum nampak, Gus. Burung, Pak. Tulisan kontainer udah sama dah dengan yang di itu. Kontainer. Kontainer bener, Pak. Benar ya? Ini kok burung sih nggak mau jelas. Coba tambahin di indeksnya aja gini, Gus. Lihat ke tengahnya. Manual sini aja. Di kelasnya ini, Gus. Kelas kontainernya, ketik aja stylenya di situ. Jadi margin, titik 2, auto. Gitu. Set. Nah, ketik aja sini, Gus. Margin, titik 2, style sama dengan dalam tanda kutip margin titik 2 auto. Mana, Gus? Bisa, Gus? Masih dicoba. Pak, bisa nih supplement yang tampilan tadi Pak. Kami coba Tampil. perbaikin dulu Pak. Nah, ini, Gus. Mau, Pak, kalau langsung ke indeksnya dia mau. Aduh, ada apa ini salah? Oh, berarti awak ini belum ini, Gus. Kemarin kan saya sebut sudah buat konten, kan? Nah, kontennya itu udah benar belum? Konten. Nah, kontennya kemarin apa lagi? Konten Gus? YouTube, Gus. Gus. Iya, Pak. Iqbal mana, Gus? Agak Nggak menyendiri tahu, Pak. sekarang, Gus. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Udah, misalnya nih, saya tambahkan satu lagi deh halamannya ya. Yang di sini kan cuma anggota, terus saya tambahkan di sini admin. Berarti saya berpindah ke bagian yang ini ya, menu ya, menu. Menu saya tambahkan baru, saya copy, saya paste. Ini misalnya saya tambahkan admin. Admin. Ini ya. Tab. Saya tambahkan, kemudian saya nambahkan lagi di satu halaman baru.
new file, kita simpan nama di sini ya, di pertemuan 10 kemarin, admin.php. Nah, kemudian saya buka di bagian kontennya, saya tambahkan juga di situ, saya copy yang anggota, saya pastikan di bawahnya, saya ganti dengan admin. Jadi lebih enak ya kalau udah punya struktur seperti ini, nambahin halaman, cepat. Admin, kemudian udah, konten sudah, menu sudah, adminnya sudah. Kemudian kita refresh. Tidak ada admin, kita klik admin. Belum ada isinya, kemudian kita copy aja isi dari anggota tadi. Nah, Ctrl A, Ctrl C, admin, Ctrl A. Ya, kita tinggal ngerubah saja dari ini ke jadi admin. Kemudian sini data admin. Admin butuh apa tuh? Nama admin sama username ya. Nama, username, kemudian di bawahnya password. Ini terkarai data ini 1, 2, ini 3. Oke, simpan, selesai. Nah, udah kan? Cepat. Kalau udah gitu. Ya, teman-teman ada yang ditanyain? Simpel ya hari ini ya. Jangan lupa juga ya, tugas 10 tuh jangan lupa dikerjain. Itu udah nambah, datanya udah pakai database. Pak, misalnya ini Pak, admin PHP tadi Pak, kami yang di line 12 Pak, ketinggalan Pak. Di admin PHP yang di mana? Yang pertama tadi kita Pak, yang kita bahas pertama. Pertemuan 12 ya? Iya. Ini sudah saya kopikan di apa tadi? Di sini Pak yang kami ketinggalan Pak. Saya kopikan aja di apa tadi ya? Di WhatsApp ya. Oke, Pak. Jangan disalin. Nah, ini geser. Udah ya, data anggota, data admin. Nah, jadi lebih simpel ya, lebih enak kok jadinya. CSS. Oh ya, tadi saya mau ini buat tabelnya lebih cantik sedikit. Oke, kita lihat di bagian ini pertemuan 11 CSS. Kita lihat tampilan tabelnya di mana di indikasinya. Kalau kita udah paham kan enak sih. Kita cari gini. Ini biar pakai model tabelnya gini. Kita buat kayak gini juga. Nah, mana CSS yang dikasih? Pertama TD-nya dia kasih kelas formulir ya, label formulir, kemudian kelas yang di bawah ID-nya tabel input ya. Di tabel input kelas, nah kita tambahkan dulu nih. Kita coba di bagian tidak penuh saya put semua di bagian tabel anggota aja dulu. Tabelnya kita kasih sebuah ID, namanya apa nih? Kita coba ngikutin ini aja ya. Nah, tabel input. Kita buat situ namanya tabel input. Kemudian kita cek lagi. Ini tabel input bukan ini. Kita buat yang tabel ini.
Mana itu? Oh, tabel tampil. Tabel tampil. Oke, kita ganti tabel tampil. ID ya. Ini ID tabel tampil. Oke, ini sudah. Tapi THTD-nya tidak perlu. Ini kita masuk ke, oh ini sini ada satu lagi. ID lagi, label tampil nomor. Oh, di atasnya dia pakai TH. Ya, kita ganti. Ini kita ganti jadi TH. Oke. Oke. Terus apa lagi? Kita cek lagi di CSS-nya mana. Formulir, tombol, label konten, terus takaran mana nih untuk tabelnya. Teman-teman bisa cek-cek aja satu-satu ya. Sekarang kita pengen hafal apa nih maksudnya nih. Nah, ini untuk CSS tabelnya. Header, tracking ya. Ini untuk header, alamat, terus mana nih untuk CSS tabelnya. Nah, ini dia. Ini berarti ini ya, kita masuk ke nih, saya kecilkan aja, kita bisa nirunya. Tabel tampil itu ada dua, yang pertama border ini ya, border solid bla bla bla, kemudian satu lagi tabel tampil, ya. Kita coba, kita masuk ke bagian, berarti tidak usah pakai border ya, ke border ini kita hapus, kita masuk ke bagian CSS-nya saja. Ini masuk di bawah, karena ini sebuah ID panggil dengan pagar tampil, tabel tampil. Oke, tunggu awal seperti ini. Tabel tampil itu border 1px bla bla bla. Berarti dia mau menggunakan border 1px, terus solid, garis lurus solid, kita pakai warna aja lah ya, black, width 100%. Jadi set dan kita refresh di bagian data anggota. Data apa kita tidak fisik. Tabel tampil. Oh ya, ada. Ini kita refresh. Biar lebih enak sih saya buka aja ya. Kemudian pada gini, kita tampilin lagi, saya sub lagi yang diatur. S, tambahkan di bawahnya. Tabel ini untuk ngatur ID tag
tabel tampil bagian TR. Kedua, NTH. Shield. ODE. Di situ background satu. Dan kita tambahkan lagi tabel tabel tampil TR TH. Kita kurung enter background color. Bisa tambahkan beda lain. Nanti kita ubah colornya, berarti hurufnya. Warna putih 4 px, terus teks LGN lab. Lagi ini foto pagar, lagi pagar tabel tampil ini ke sini padding 4 px. Ini kita set. Ini udah ya. Nah, tabel tampil untuk shell-nya, kemudian tabel tampil TRTH, build TD, kita set, dan kita refresh yang ini. Tidak terjadi apa-apa. Kita cek view texture-nya, kita cek tampilan CSS. Nah, belum ada terjadi apa-apa. Berarti yang salahnya di mana? Kita cek kesalahannya. Oke, coba kita masuk ke bagian indeksnya. Kita lebarin. Itu di tampilan CSS. Coba kita klik sini. Sudah ada sih, ya, sudah kita simpan. Kita refresh kembali. Kita cek. Ya. Kita cek lagi tampilannya. Pak, maaf Pak. Kami kok Nah, ya, timbul. Bi. Kami nggak timbul, Pak. Nggak timbul apa tuh, Bi? Coba kita buang dulu ini ya. Tinggal copy aja. Ini rasanya udah nih ya. Harusnya indeks. Oke, kita coba tuh. Indeksnya sudah ini udah kita modifikasi tampilan CSS, tampilan konten. Yang ini ya, tampilan ini. Ini udah. Tapi pas kita refresh, ini belum terjadi apa-apa. Kita cek juga di page source-nya. Di bagian tampilan. Nah, belum ada ya. Nah, coba ini mungkin cukis-cukis. Kita buang aja di bagian story.
story. Ya, kita clear. Clear data. Kemudian kita refresh kembali. Nah, ya ternyata tipis ya. Ini udah tuh. Ini hitam, bola putih. Nah, untuk garis-garisnya coba kita ganti. Mana nih yang salah border? Satu, coba ini. Background colornya. Refresh. Oke ya, udah cantik. Lumayan lah. Ini soalnya di bagian tampil, nah ini kita ganti warnanya. Nah, lebih bagus. Nanti kita tinggal ganti di bagian ini, bordernya kita ganti, tidak pakai border, dan kita ganti cuma kelasnya saja, tiga anggota. Set, kita admin. Oh, ini dia yang benar. Admin ini belum menggunakan set. Nah ya, sama ya. Nah, untuk itu teman-teman bisa ini aja ya, bereksperimen saja di bagian CSS-nya. Semuanya udah dibuat sini ya, ada CSS-nya, ada ini, teman-teman bereksperimen aja. Mencoba-coba, gagal, bagus, coba lagi. Ya, sampai sini ada pertanyaan lagi? Apa tadi, Wik? Apa yang belum nampil? Ini Wik, Pak. Tampilannya nggak timbul, Pak, kayak Bapak itu, Pak. Yang mana tuh, Wik? Yang kayak pengecekan itu, Pak. Yang di pertemuan keberapa? Pertemuan 10 ini, Pak. Cuma 10. Yang kan Bapak tadi kan ngecek di localhost itu. Itu kan timbul kan kayak tabel-tabel gitu kan, Pak. Iya. Ini kami nggak timbul, Pak. Ya, mungkin belum kamu buat ya kemarin. Kemarin sudah buat belum pertemuan 10? Kayak gini dia, Pak. Coba cek di HTDoc, ada nggak pertemuan 10? HTDocs pertemuan 10, Pak. Iya, ada nggak? Sudah ada nggak pertemuan 10 kemarin? Isinya apa? Sudah selesai belum? Ini, Pak, pertemuan 10, Pak. Oh, udah ada ya. 10 PHP, nah ya, tampilan tuh udah ada ininya CSS tuh. Harusnya Tampilan CSS. ini. Coba Ini, tadi Pak. yang di browsernya lagi, Bi. Lihat di browsernya tadi. Di browser tadi. Iya, kenapa not found? Atasnya pertemuan ke-10 aja. Sudah, Enter. Pak. Enter. Sudah. Not found ya? Iya, Pak. Pertemuan 10 kemarin pakai spasi atau enggak? Pakai, Pak. Iya, buat apa pakai spasi? Teman spasi 10.
Masih Pak? Masa nggak ada? Yang itunya kemarin coba buka di. Ini aja dia Pak. Cuman Iya, kan kemarin kamu buatnya baru segitu. Belum siap berarti. iya, berarti ada yang belum siap nih. Iya, ada yang belum siap tuh. Kemarin belum selesai ya, Bi, ya. Atau saya share aja lah ya kalau saya nih ya. Termasuk apa nanti bisa jadi bahan latihannya. Yang lain gimana? Udah tampil? Anggota, admin. Saya Pak, Nah, mau Gus. tanya, Iya, Gus. untuk CSS-nya tuh nggak mau masuk ke itu Pak, ke lokal kayak Bapak tadi tuh. Oh, kayak saya tadi ya. Coba Nggak, apa cookies-nya, Gus. Cookies. nggak kebaca itu. Iya. Pertama kan tadi saya tuh apa ya? Tadi tuh ini kan waktu udah mau dia tampil CSS-nya kan. Iya Saya Pak. klik textures-nya, kemudian saya baca di sini. Nah, tampilan Nggak, CSS ya. Nah, nggak kalau masuk sudah di situ. ada, kalau ada kayak gini ya udah benar. Klik tampil CSS-nya not found berarti alamat ini salahnya, Gus. Coba dites Oke. dulu. Iya Pak. Buka dulu yang tadi. Buka di indeksnya yang tadi pertemuan 10, kemudian klik kanan, text user, ini ya. Kemudian klik tampilan titik CSS-nya. Kosong Pak, yang baru diketik tuh nggak ada masuk. Oh, kosong ya? Iya. Coba Yang lama tuh ada, tampilin. cuman yang baru tuh nggak ada masuk di sini. Oh, berarti salahnya sama kayak saya tuh, Gus. Pakai browser apa, Gus? Pakai Chrome Pak. Chrome. Kalau Iya. Chrome itu tidak salah di story ya, di story juga ada. Story. Story. Saya klik aja story-nya. Kemudian di situ ada clean deh. Terus saya pakai buka Chrome saya kayaknya. Kayaknya dihapus sedikit sih. Oh, clear ini Pak ya. Ah ya, clear. Kemudian baru tampilin lagi. Terus? Belum Pak, masih dicoba. Ini banyak banget sih. Ini view bukan. Ya, untuk yang teman-teman lainnya nih, gimana nih? Aman, Om? Aman, Pak. Aman. Untuk Anissa, gimana, Syah? Iya, Pak. Saya masih mencoba. Oh, saya mau coba ini saya. Ada yang kurang paham ditanyain, saya. Nggak apa-apa. Ayunda? Bisa, Pak. Bisa. Rahel? Iqbal? Iqbal? Oke, kalau ada pertanyaan, ini nanti saya share ya. Untuk pertemuan ke-10 ini. Nah, tugas teman-teman
berdasarkan yang saya buat ini, teman-teman ubah ya bentuknya jadi kayak gini, kayak yang dicontoh di pertemuan 11. Untuk PPT-nya sudah ada di LMS, di semua apa namanya itu CSS-nya teman coba-coba. Tapi untuk strukturnya teman-teman tiru model saya ya. Di situ ada menu, ada apa gitu ya. Nanti saya share yang model saya ini untuk struktur awalnya, kemudian teman-teman buatnya sama seperti di tampilan seperti di pertemuan 11. Nah, yang menu tampilannya sebelah kiri. Kalau yang saya buat kan di sini menunya di atas. Nah, nanti teman-teman coba bereksperimen di rumah, di luar daring ini ya. Nanti ubah tampilannya seperti yang di pertemuan ke-11. Semuanya udah ada di situ sih. Udah ada CSS-nya. Nanti style titik CSS-nya teman-teman bisa kopikan di bagian tampilan titik CSS ya. Eksperimen aja di situ. Kemudian untuk yang indeksnya yang paling penting, teman-teman ubah dulu di bagian indeksnya seperti ini. Nantinya kalau ini kan terbagi berapa nih? Kalau kita lihat di tampilannya. Nah, halaman login nanti setelah kita pelajari. Cek login terus. Nah, ini mungkin ya, tampilan data anggota. Nah, ini kan sama nih, ada kontainer juga, ada apa? Ada konten ya, di sini tampil anggota. Ya, teman-teman cocokin aja ya, jadinya kayak gini deh. Sebelahnya jadi menu berdasarkan pelajaran kita kemarin. Nah, tabelnya bisa eksperimen. Nah, hasilnya teman-teman bisa screenshot, upload di pertemuan 12 kali ini. Oke?